seperti yang saya contohkan tadi, terlalu mengagung-agungkan pimpinannya, terlalu berbaktinya model seolah-olah dia seperti orang yang hebat, mulia, lalu kemudian dia keluar dari akhlak yang sebenarnya, termasuk diantaranya tadi orang yang riya, orang yang mencintai dunia berlebihan, bersumpah dengan selain Allah, atau kemudian syirik mahabbah, mabuk cinta, sampai seolah-olah Allah kalah, dikalahkan cintanya karena dia cinta kepada makhluk tertentu atau orang tertentu. Maka kita disuruh untuk berdoa agar terhindar dari hal semacam itu. Jadi doa itu mengajarkan berlindung dari kesyirikan, kemudian tidak perlu mengagungkan atau mengkultuskan, apalagi kemudian bertabarruk pada orang yang sudah meninggal. Yang bisa dilakukan adalah tetap berada dalam kondisi iman dan amal soleh, menjauhi dosa-dosa dan kesalahan, dan tetap berada dalam situasi lingkungan orang-orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang satu akhlak, mengingatkan kembali bahwa kita ini dilarang untuk memantaskan diri bahwa kita ini sudah pasti masuk surga, sedangkan yang lain masuk neraka, atau merasa bahwa kita ini sudah baik, banyak amal, yang lainnya itu masih rendah, atau merendahkan orang lain. Ada satu riwayat yang sudah pernah kita dengar dan sudah masyhur. Imam Ahmad itu meriwayatkan bahwa ada seseorang yang menyatakan kepada seorang pendosa, ada orang dia sudah pendosa gitu. Dia mengatakan terakhir, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dirimu itu, atau Allah tidak akan memasukkanmu ke surga. Jadi itu ucapan seseorang kepada saudaranya. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa dia suka ngajak saudaranya yang berdosa itu untuk kembali ke jalan yang benar, terus berulang. Tapi rupa-rupanya dia tidak sabar, karena yang diajak ini suka ngalenyep, suka mengentengkan gitu. Dan yang terakhir dia tidak sabar lalu mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan kamu tidak akan pernah dimasukkan ke surga, katanya. Dia menyatakan begitu sama saudaranya. Dan disebutkan bahwa ternyata saudaranya yang berdosa ini beberapa tahun sebelum meninggal dunia dia bertaubat sungguhan. Tapi saudaranya ini sudah merasa dirinya sudah benar dan mengatakan, kamu tidak akan pernah diampuni dan kamu tidak akan masuk surga. Maka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mencabut arwah keduanya. Dan ketika di persidangan akhirat, Allah berkata kepada yang pernah berdosa ini atau pendosa ini, pergilah kamu dan masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu dia berkata kepada seseorang lagi yang satunya itu, yang pernah mengatakan
kamu nggak akan diampuni Allah dan akan masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Dikatakan kepadanya, akunta bi aliman, akunta ala ma fi yadi qadira, idhabu bihi ilan nar. Apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Apakah engkau berkuasa atas apa yang ada di tanganku? Lalu Allah berkata, bawalah dia ke neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, fawalladhi nafsu abil qasim biyadihi latakallama bil kalimati au baqat dunyahu wa akhiratahu. Demi Rabb yang jiwa Abul Qasim berada di tangannya, sungguh dia telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban. Jadi kata Rasulullah SAW, orang ini sudah menghancurkan persoalan dunia dan akhiratnya gara-gara dia mengucapkan, kamu tak kira siapa orang, tak kira masuk surga. Karena dari saking mangkalnya dia tidak berhasil dalam dakwahnya. Lalu kemudian dia tidak sabar lalu mengatakan begitu. Orang ini, kata Rasulullah, telah mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ini untuk pelajaran buat kita untuk berhati-hati, tidak memantaskan bahwa diri kita ini yang masuk surga, yang lainnya sudah neraka. Kita sudah banyak amal dan bagus amalnya, yang lain itu masih rendah, banyak dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrarnya itu mengutip satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan kita ini. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nas kal iblil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan. Muttafaq alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja manusia itu seperti 100 unta yang engkau nyaris tidak mendapati seekor pun darinya yang dapat dijadikan sebagai tunggangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini mengabarkan bahwa mencari orang yang sempurna itu, mencari orang yang sempurna atau mendekati sempurna itu sulit, sungguh sangat sedikit, sangat sulit. Jadi hadis ini memberikan gambaran manusia itu seperti 100 onta yang kau nyaris tidak mendapati seekor pun dirinya yang dapat dijadikan sebagai tunggangan. Jadi seperti seekor unta yang dianggap sudah banyak, ada 100 ekor unta, kita bisa memilih sebagai hewan tunggangan, tapi nyaris tidak dapat yang paling bagus atau yang bagus. Jadi ini gambaran bahwa mencari manusia yang sempurna atau mendekati sempurna itu sungguh sangat sedikit atau sulit. Makanya salah satu doa yang kemudian menjadi bacaan yang juga diutamakan itu adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu umat Nabi Muhammad diberikan satu doa, kalau kemudian lupa atau kemudian salah, tidak sengaja, itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manusia yang banyak ini jumlahnya, jika ingin memilih satu di antara mereka yang pantas untuk jadi guru, menjadi pendidik, ahli fatwa, imam, pejabat, nyaris memang tidak ada yang sempurna. Dan kemudian dipastikan karena manusia memang tidak lepas dari perbuatan salah, perbuatan
yang tidak pantas kadang-kadang, dan itu adalah bagian dari bentuk kezaliman dan kebodohan, ketidaksempurnaan manusia. Maka kita pun seharusnya tidak boleh terlalu mengagungkan atau mengkultuskan seseorang. Begitu sebaliknya, jangan suka merendahkan atau menghina orang lain. Di kitabnya Imam Ad-Dhahabi itu, dalam Al-Kabairnya itu menyampaikan beberapa bentuk sesuatu kesyirikan, ya. Jadi ketika mengkultuskan atau mengagungkan itu adalah bisa menjadi bagian dari kesyirikan. Di antaranya adalah ayyu'addimal insan al-makhluk kama yu'addimul khaliq, mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan khaliq. Jadi kalau bawahan itu terlalu kepada atasannya, bawahannya kepada atasannya itu terlalu berbuat untuk sebuah kepentingan, lalu mengagung-agungkan, memuji-muji kepada rajanya, kepada pimpinannya, kepada atasannya, maka itu bisa kemudian menjadi awalnya menjadi orang yang syirik. Termasuk yang mabuk cinta. Mabuk cinta itu adalah syirik mahabbah. Terlalu mencintai seseorang sehingga seolah-olah tidak ada lagi. Itu bisa menjadi syirik mahabbah. Mencintai makhluk sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Riya, orang yang riya juga begitu. Mencintai dunia berlebihan, bersumpah dengan selain Allah. Atau banyak lagi hal-hal kesyirikan yang mungkin muncul dari pengagungan kepada makhluk itu. Oleh karena itu, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, "Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada syirik, karena syirik itu lembut seperti semut." Jadi perbuatan syirik itu lembut, lebih lembut dari semut yang kecil yang halus itu. Lalu kemudian berkatalah seseorang kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana ya Rasulullah kita berhati-hati pada hal itu, sementara dia lembut, lebih lembut dari semut?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu." Ya Allah, kami berlindung pada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tak ketahui. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita kemudian terhindar dari perilaku mengagungkan atau melakukan kesyirikan yang tidak sengaja dalam keseharian kita. Seperti yang saya contohkan tadi, terlalu mengagung-agungkan pimpinannya, terlalu berbaktinya model seolah-olah dia seperti orang yang hebat, mulia, lalu kemudian dia keluar dari akhlak yang sebenarnya. Termasuk diantaranya tadi orang yang riya, orang yang mencintai dunia berlebihan, bersumpah dengan selain Allah, atau kemudian syirik mahabbah, mabuk cinta, sampai seolah-olah Allah kalah, dikalahkan cintanya karena dia cinta kepada makhluk tertentu atau orang tertentu. Maka kita disuruh untuk berdoa agar terhindar dari hal semacam itu. Jadi doa itu mengajarkan berlindung dari kesyirikan, kemudian tidak perlu mengagungkan atau mengkultuskan, apalagi kemudian bertabarruk pada orang yang sudah meninggal.
yang bisa dilakukan adalah tetap berada dalam kondisi iman dan amal soleh, menjauhi dosa-dosa dan kesalahan, dan tetap berada dalam situasi lingkungan orang-orang yang baik. Jadi tetap berada dalam lingkungan orang-orang baik, itu saja. Sebagaimana doa dalam Quran surat Ali Imran ayat 53. Jadi doa yang sudah atau pernah kita baca juga, doa Quran surat Ali Imran ayat 53. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi doa ini banyak hal yang perlu untuk dikaji. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, kemudian tutup kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Jadi ini sebuah doa yang menunjukkan kita memang tidak sempurna. Ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, dan kita pun berharap nanti kalau mati tergolong orang-orang baik atau masuk dalam golongan kelompok orang-orang yang baik. Tidak berdoa matikan aku sudah pasti jadi orang baik, bukan. Jadi ini bentuk perendahan, merendahkan diri kita untuk tidak sombong. Golongkan nanti kalau mati aku termasuk orang-orang yang baik saja. Tidak memantaskan bahwa pasti aku orang baik. Nah, doa ini mari kita perhatikan. Di situ ada hal yang menarik dalam doa ini, permohonan agar dosa-dosa diampuni. Jadi ghafrud dzunub, faghfir lana dzunubana. Dan yang kedua adalah wa kaffir anna sayyi'atina. Jadi kesalahan-kesalahan dihapuskan. Jadi ghufron atau takfir itu ya, maknanya sama sebenarnya, adalah menutupi ya. Jadi ghufron atau takfir itu mempunyai makna yang sama, menutupi. As-satru, Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Hayyan Al-Andalusi itu menyatakan mengampuni dosa dan menghapus kesalahan itu sebenarnya sama ya, penyebutan keduanya itu hanya sebagai takkid saja, hanya sebagai penguat dan sebagai penyangat atau mubalaghah. Pentingnya hal ini, dosa, dzunub dan kesalahan sendiri juga mempunyai pengertian yang sama, yaitu sama-sama pelanggaran, sama-sama pelanggaran. Jadi dosa dan kesalahan itu sama-sama pelanggaran. Dosa itu dzunub, dzanbun, dan kesalahan atau sayyi'ah itu atau sayyi'at itu, kesalahan-kesalahan itu sama-sama sebuah pelanggaran ya. Tetapi sebagian besar ulama membedakan antara dosa dan kesalahan. Jadi antara faghfir lana dzunubana, ampuni dosa, dengan kaffir anna sayyi'atina, itu dibedakan ya. Ulama membedakan antara dosa dan kesalahan. Jadi antara mengampuni dan menghapus. Ada beberapa ungkapan tentang ini. Jadi misalnya kalau adzunub itu dosa-dosa besar, maksiat masa lalu, maksiat dilakukan dengan kesadaran penuh, atau kemudian meninggalkan perintah, atau kemudian melanggar larangan, itu adalah az-dzunub. Sedangkan as-sayyi'at itu adalah dosa-dosa kecil, maksiat-maksiat yang mungkin tidak sengaja dilakukan, atau maksiat-maksiat yang mungkin akan dilakukan pada waktu berikutnya, itu sayyi'at. Tapi kalau az-dzunub itu adalah dosa-dosa besar atau kesalahan yang disengaja, dosa yang memang dilakukan dengan sengaja, terang-terangan. Kenapa? Karena ada alasan menyebutkan tentang itu. Kalau antara
dzanbun atau adzunub itu jamaknya, dosa-dosa dengan as-sayyi'at, jamak dari sayyi'ah, kesalahan-kesalahan. Yang pertama, kalau dari sisi bahasa, dzanbun itu asal katanya dari dzanab, ekor. Maksudnya adalah satu kemaksiatan yang mempunyai ekor atau mempunyai buntut dampak buruk yang panjang. Jadi dia akan dapat ancaman had, laknat dunia atau azab. Maka itu adalah dosa. Sedangkan sayyi'ah dari kata su itu buruk, lawan dari hasanah. Dampak buruknya masih lebih ringan dari dzanbun itu atau dzunub itu. Makanya kemudian diperlukan ghufron, ampunan kalau itu berkaitan dengan dosa. Hanya Allah saja yang memberikan ampunan itu. Sementara kalau kesalahan itu atau sayyi'ah itu bisa diberikan Allah, bisa juga dilakukan oleh manusia. Jadi dengan kafarat, ada misalnya orang yang berjima di waktu bulan Ramadan siang hari, melanggar sumpah dan sebagainya, itu bagian dari perbedaan itu. Dan juga memang ada perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Di dalam Al-Quran disebut, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jadi memang ada perbedaan antara dosa dengan kesalahan itu. Dan kedua-duanya sama-sama pelanggaran. Dan kita berharap diampuni dosa itu, lalu kesalahannya itu dihapuskan. Itu perbedaan antara permohonan meminta ampunan dosa, Rabbana faghfir lana dzunubana, jadi memohon ampunan terhadap dosa-dosa, karena tidak ada yang sempurna memang. Wa kaffir anna sayyiatina, lalu kemudian juga menutup kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Lalu ditutup dengan doa, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti. Jadi ini menurut para ulama disebut dengan at-tadzallu, menghinakan diri, sebuah pengakuan sebagai orang yang masih banyak dosa. Dia menyadari kedudukannya di hadapan Allah dan manusia. Tidak berdoa dengan sombong mengatakan wa tawaffana abrara, wa tawaffana abrara. Jadi matikan sebagai orang yang baik, yang pasti jadi orang baik. Jadi seperti ungkapan Imam Al-Alusi itu dan Imam Az-Zamakhsyari, bahwa lafaz doa wa tawaffana ma'al abrar, jadi lafaz ini mengandung sebuah pengertian, kami bukanlah orang yang banyak berbakti kepada Allah, maka bimbinglah kami ya Allah agar mampu meniti jalan orang-orang yang berbakti kepadamu. Jika kami telah berusaha untuk meniti jalan mereka itu orang-orang yang baik, maka jadikanlah kami termasuk dalam golongan pengikut mereka, meskipun kami masih penuh atau masih jauh dari sifat-sifat kebaikan yang mereka lakukan. Itu di Ruhul Ma'ani disebutkan seperti itu. Jadi lafaz ini menyadarkan kekurangan dirinya masih jauh dari sifat sempurna. Hanya seseorang yang kita sedang berusaha berikhtiar untuk menjalankan bakti kepada Allah, taat kepada Allah, tidak berbangga dengan amal yang sudah dilakukan. Jadi tidak membusungkan dada dan merasa bahwa kita adalah orang yang baik. Itulah kemudian mengingatkan apa yang riwayat dari hadis Nabi tadi itu, ketika Allah justru kemudian marah kepada orang yang sudah merasa pantas dirinya masuk surga dan merasa sudah menjadi orang baik, yang lain dihinakan, dia menghinakan, dia merendahkan dan sampai mengatakan kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya.
kata Rasulullah, yaitu orang yang mengatakan demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu, kamu nggak akan masuk surga. Jadi muncul kesombongan, dan inilah yang berbahaya ketika dirinya merasa menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang lainnya itu. Nah, bukankah memang di dalam ajaran agama kita diberikan kesempatan yang luas kepada orang-orang yang berdosa dan bersalah itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita tahu adalah seorang pendosa yang kita kenal sampai membunuh 99 orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan ingin bertobat itu diampuni dosanya, walaupun dia sempurna membunuh 100 orang gara-gara datang kepada rahib yang menyatakan Allah tidak akan bisa mengampuni dosamu. Orang itu pun, rahib itu dibunuh sehingga lengkap menjadi 100. Dan ketika bertemu dengan orang alim yang benar bahwa Allah memberikan keluasan, kalau engkau bertobat dengan sungguh-sungguh Allah akan mengampuni, maka tinggalkan daerahmu, tinggalkan negerimu, hijrah ke satu tempat di mana di situ banyak orang-orang baik. Pergilah ke sana bersama orang-orang baik. Dan niat itu pun dilakukan oleh orang pendosa ini dan meninggal di pertengahan jalan, sehingga antara malaikat azab dan malaikat rahmat berebut untuk mengambil ruh orang ini. Dan ternyata setelah ditimbang lebih dekat dengan negeri yang akan dituju, di sana banyak orang baik, sehingga malaikat rahmat membawa ruh orang ini. Dan di kitabnya Syekh Adnan At-Tarsi ini yang menulis tentang mada yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mada yakrahuhu, apa-apa yang disenangi Nabi dan apa-apa yang tidak disukai Nabi. Salah satu yang disukai Nabi itu adalah riwayat dari Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uhibbu annali dunya wa ma fiha bi hadhil ayah. Aku tidak suka bahwa aku memiliki dunia beserta isinya, kata Rasulullah. Aku tidak suka aku memiliki dunia beserta isinya sebagai pengganti ayat ini. Jadi inilah ayat yang termasuk disenangi oleh Rasulullah, disukai oleh Rasulullah, bahkan tidak bisa diganti dengan dunia dan isinya, kata Rasulullah. Ayat di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aku tidak suka bahwa aku memiliki dunia beserta isinya sebagai pengganti ayat ini. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Az-Zumar ayat 53. Faqala rajulun, lantas ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faman asraqa? Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala illa man asraka illa man asraka illa man asraka. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berbuat syirik? Nabi kemudian diam beberapa saat, lalu setelah itu beliau mengatakan, kecuali orang yang berbuat syirik, kecuali orang yang berbuat syirik, kecuali orang yang berbuat syirik. Jadi Rasulullah menjawab 3 kali. Allah mengampuni semua dosa itu. Jangan pernah merasa putus asa terhadap rahmat Allah itu, karena Allah Maha Pengampun, kecuali dosa syirik. Inilah ayat yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan isinya. Betapa Nabi itu
sebenarnya adalah menginginkan umatnya semuanya masuk surga. Orang-orang yang berdosa pun dari umat Nabi Muhammad ingin kemudian Rasulullah berharap masuk surga. Ayo bareng-bareng masuk surga. Malah kita yang enggak. Jadi kalau sudah merasa berbeda dengan kita, apa ada orang tak surga, atau kita merasa lebih baik dari orang, suka merendahkan, menghina, jadi kita sudah merasa memantaskan diri dengan surga, yang lain tidak. Wong Nabi saja, Allah saja kemudian memberikan kesempatan yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad menyukai ayat ini gara-gara ingin umatnya kemudian masuk surga bareng. Inilah perbedaan yang kemudian muncul. Betul memang bahwa kita diingatkan di berbagai macam ayat-ayat Al-Quran untuk kita ingat bahwa nanti di akhirat itu banyak orang yang menyesal karena perbuatan dosa dan kedurhakaannya yang dilakukan selama di dunia. Mereka semuanya kemudian ingin menebus siksaan Allah itu karena tidak kuat. Dari saking tidak kuatnya dengan siksaan Allah, mereka ingin kemudian menebus dirinya. Sampai digambarkan misalnya, walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ah laftadau bi min su'il adzab yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Jadi ini gambaran banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang yang sudah diadab, disiksa di neraka itu, mereka semuanya pada ngomong akan nebus dengan hartanya, dengan semua yang dia miliki. Tapi itu sudah di akhirat. Sudah di akhirat, jadi tidak ada gunanya. Karena tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena saat di dunia Allah meminta mereka jauh lebih kecil dari permintaan mereka ini sebelum mereka mati, dan sebelum pintu taubat ditutup. Namun mereka tidak mau memenuhi seruan Allah ini. Jadi gambarannya, ketika orang-orang sudah mendapatkan siksa di neraka itu, diazab oleh Allah dan merasakan siksa, mereka lalu mengatakan semua yang dia miliki akan diberikan pada Allah, akan diberikan pada Allah. Tapi itu sudah tidak ada gunanya. Jadi andaikan dia punya harta sebanyak dunia dan isinya, bahkan ditambah lagi dengan 2 kali dunia lagi hartanya, akan diberikan untuk menebus dari saking sakitnya siksaan itu. Tetapi itu tidak diterima karena sudah di akhirat. Kenapa? Karena di dunia saja tidak diminta semuanya kok. Tidak diminta semuanya, tapi masih bakhil. Di dunia saja diberi kesempatan, diminta sedikit saja, bakhil. Baru setelah merasakan siksa Allah, dia mengatakan seandainya dia punya harta sebanyak bumi ini, dan bahkan ditambah lagi dengan 1 bumi, dia akan berikan untuk menebus sakitnya siksaan itu. Tapi itu sudah tidak diterima karena sudah berbeda alam akhirat, dan dia mati dalam keadaan tidak bertobat di akhir hidupnya. Oleh karena itu, sebagai penutup dari kajian kita kali ini, saya sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli min ahlil jannah fayaqulu lahu ya ibna adam kaifa wajadta manzilak, fayaqul ay rabbi khairun manzil, fayaqul sal wa tamanna, fayaqulu ma as'alu wa ta'amanna illa an turaddi ila dunya fa'aqtula fi sabilik asra marrat lima yara min fadlis syuhada min fadlis syahada. Wa yu'ta birrajuli min ahlin nar fayaqulu lahu ya ibna adam kaifa wajadta manzilaka, fayaqulu ay rabb syarrun manzil, fayaqulu lahu ataftadi minhu bitala'il ardi dhahaba, fayaqul ay rabb na'am, fayaqulu kadabta
qad sa'altuka aqalla min dalika wa aisara falam taf'al fayuraddu ilan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang penghuni surga didatangkan, lalu Allah bertanya kepadanya, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapati tempat tinggalmu sekarang? Ya Rabb, tempat tinggal terbaik, katanya. Lalu kemudian mintalah dan berharaplah. Lalu firman Allah, dia berkata, aku tidak meminta dan berharap apapun selain engkau mengembalikanku ke dunia, lalu aku terbunuh di jalanmu 10 kali karena melihat keutamaan mati syahid. Jadi orang-orang yang ada di surga itu, kemudian di dalam hadis ini diberikan contoh, ditanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Saya berada di tempat yang terbaik karena dia mati syahid. Maka apa harapanmu seandainya meminta sesuatu lalu dia berharap agar dihidupkan di dunia lagi dan dia siap untuk mati, terbunuh berkali-kali demi mati syahid karena pahalanya besar. Lalu didatangkan anak Adam yang ada di neraka, wahai anak Adam, lalu ditanya kepada dia, wahai anak Adam, bagaimana kamu mendapati tempat tinggalmu? Ya Rabb, tempat tinggalku buruk sekali. Lalu kemudian ditanya, apa kamu ingin menebusnya dengan emas sepenuh bumi? Tanya Allah. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, kami akan menebusnya dengan emas yang aku punya sepenuh bumi, semuanya. Lalu Allah berfirman kepada dia, kamu berdusta. Aku dulu pernah memintamu yang lebih kecil saja dan lebih dari itu, tapi kamu tidak lakukan. Bagaimana kamu kemudian akan memberikan itu semua? Dan kemudian dia dikembalikan ke neraka. Artinya karakter seperti ini sudah ada dan muncul pada diri seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran dari awal bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak merasa memantaskan diri menjadi orang yang pantas masuk surga, yang lain tidak. Atau kemudian kita merasa sudah banyak amal dan jadi orang baik, yang lain rendah, masih hina dan banyak dosa, kita jauh lebih baik, karena itu akan membahayakan diri kita. Teruslah berharap, berdoa kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong sebagai orang-orang yang baik dan mati dalam keadaan seperti tergolong dan masuk orang-orang baik. Itu harapan seorang hamba, bukan menjadi seorang yang kemudian membusungkan dada bahwa kita sudah jadi orang baik dan jauh lebih mulia dari orang-orang yang lain. Teruslah merasa menjadi orang yang tetap butuh terhadap ampunan dari Allah dan hapusan dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala membuka luas kepada hamba-hambanya untuk kemudian bertobat kepada Allah. Allah pun memberikan kesempatan untuk bertobat, dan bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kepada ayat Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang aku tidak mau itu ditukar dengan dunia dan isinya, kata Rasulullah, karena Rasulullah pun ingin kita bersama untuk masuk surga, bukan memikirkan diri kita sendiri, kelompok kita sendiri atau golongan kita sendiri, tetapi kita ingin bersama-sama sebagai umatnya Nabi Muhammad, bersama dengan Nabi Muhammad untuk masuk surga. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.